Sedulur-sedulur para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada, salam Karaharjan, salam kebajikan, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampai jumpa lagi dalam video kali ini. Saya akan memberikan suatu pembahasan mengenai jamasan pusaka. Kemudian kita lanjutkan, nanti akan kita bahas tentang seluk-beluk keris. Nah, ini semoga nanti videonya juga bisa menjadi referensi bagi sedulur-sedulur semua. Dan saya percaya, saya yakin panjenengan semua tentunya sudah punya referensi juga bagaimana cara untuk melakukan jamasan pusaka ini. Namun sekiranya nanti ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Ini jauh dari kesempurnaan tentunya. Karena saya bukan seorang ahli dalam perkerisan, saya hanya tahu sedikit saja ilmu perkerisan. Namun demikian saya ingin sekali untuk berbagi pengalaman, berbagi apa yang pernah kita saksikan dalam dunia perkerisan ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk panjenengan para pemirsa semua. Dan tentu saja ilmu tentang perkerisan ini juga jika digabungkan dari pengalaman yang panjenengan semua alami, yang panjenengan semua para pemirsa ketahui, nantinya akan menjadi sebuah mosaik yang bisa berkumpul menjadi satu ilmu yang lengkap dan sempurna. Saya pun sampai hari ini terus belajar tentang dunia perkerisan, dan ya sedikit-sedikit saya bisa share apa yang kami pahami dan kami alami, kami saksikan. Untuk itu, mari kita langsung saja kita membahas. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah tentang falsafah atau filosofi tentang jamasan pusaka sejauh yang kami bisa pahami sampai hari ini. Ini yang perlu saya sampaikan kepada para pemirsa bahwa jamasan pusaka ini juga sama artinya kita merawat apa yang telah diwariskan, ditinggalkan oleh para pendahulu kita, para leluhur kita di masa lalu dalam bentuk yang berupa nilai-nilai budaya adiluhung, kemudian juga nilai seni yang benar-benar mempunyai estetika yang sangat tinggi, punya tingkat kerumitan dan keunikan yang memang berbeda dari jenis pusaka-pusaka atau senjata-senjata lainnya yang ada di muka bumi ini. Maka dalam hal ini keris juga menjadi salah satu warisan budaya dunia yang diakui oleh PBB sebagai buah karya para pendahulu kita. Tentunya kita menjadi bangga sebagai generasi penerus bangsa Indonesia memiliki leluhur nenek moyang yang hebat-hebat di zaman dulu sehingga mampu menciptakan buah karya seni yang penuh dengan filosofi tentang kehidupan ini, memiliki nilai-nilai sinkretisme yang cukup tinggi dan sakral. Untuk itu saya memahami bahwa yang namanya jamasan pusaka ini selain sebagai bentuk penghargaan kita kepada para leluhur nenek moyang pendahulu kita, terutama bagi para empu yang dulunya berkarya membuahkan karya berupa benda-benda pusaka keris ini, juga merupakan sebagai bentuk interaksi kita kepada nilai metafisik yang ada di balik keris itu sendiri. Memang kalau kita lihat di masyarakat itu ada banyak pemahaman tentang keris ya. Ada juga ya sedulur-sedulur yang menjadi kolektor keris pun sebenarnya dari mereka pun banyak yang tidak menilai sisi metafisiknya, tetapi yang dinilai hanya sisi estetikanya atau estetika fisiknya atau sisi visualnya dan bentuk karya seni itu yang dihargai. Namun sebagian masyarakat justru lebih menghargai nilai intrinsik atau nilai metafisik yang ada di balik keris itu sendiri. Ya, jadi itu hanya teknis penilaian masing-masing orang. Jadi sah-sah saja, tidak masalah. Bagi panjenengan yang hanya menilai keris dari sisi fisiknya saja, monggo, tidak masalah. Bagi panjenengan yang menilai lebih dari sisi fisiknya, yaitu sisi metafisiknya, itu juga tidak dilarang dan tidak ada yang melarang sama sekali dalam spiritual Jawa. Justru itu merupakan suatu bentuk penghargaan yang lebih agung, yang lebih tinggi tingkat kesadarannya. Nah, bagi saya pribadi, saya menilai dari kedua sisi, baik itu sisi fisiknya maupun sisi metafisiknya.
ada juga keris yang sisi fisiknya itu luar biasa indah, bagus, estetik, tapi dari sisi metafisik ternyata kosong ya. Jadi nilainya rendah. Bahkan itu bisa juga ya terjadi di keris-keris yang sifatnya itu keris kamardikan atau keris yang baru, misalnya yang baru dibuat. Kemudian ada juga keris yang dari sisi fisiknya itu sangat ya sederhana sekali, mungkin jauh dari estetika ya. Tetapi justru nilai metafisiknya di situ yang luar biasa. Tapi ada juga keris yang dua-duanya, baik dari sisi fisiknya maupun dari sisi metafisiknya mempunyai nilai yang benar-benar berkualitas tinggi. Sedulur-sedulur, pada kesempatan ini saya akan menjabarkan sedikit tentang falsafah jamasan keris ya, atau cara pandang orang Jawa mengenai jamasan keris. Jadi selain sebagai penghargaan kepada para leluhur yang telah mewariskan karya agung berupa benda-benda pusaka, benda-benda budaya yang bernilai tinggi, baik fisik maupun metafisik, baik estetika maupun spirit, ada sisi lain yang saya pahami bahwa jamasan pusaka ini merupakan satu bentuk interaksi kita sebagai pemegang benda pusaka itu dengan sisi fisik dan terutama sisi metafisik dari keris atau benda-benda pusaka yang kita miliki. Nah, ini merupakan satu bentuk penghargaan, penghormatan seperti halnya kalau kita menghaturkan pisungsung ya, misalnya ada teh tubruk, kopi tubruk, kemudian ada jajan pasar atau makanan, ada bunga setaman, ini sebagai bentuk kita menghormati para leluhur. Ini secara esensial itu sama ya, karena benda pusaka ini kan sesuatu yang kita berikan nilai yang bagus, kita berikan nilai yang tinggi, makanya kita juga memberlakukannya juga tidak sembarangan atau tidak sia-sia yang kita lakukan. Nah, untuk itu jamasan keris ini hanya bedanya kalau kita memberikan pisungsung pada para leluhur itu setiap malam Jumat, malam Selasa Kliwon, dan malam-malam tertentu. Maka untuk jamasan pusaka sendiri kita lakukan cukup setahun sekali, terutama pada saat bulan Suro. Bulan Suro itu bisa mengambil malam Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon, atau malam-malam tertentu, malam khusus, atau bahkan ada beberapa keris atau benda pusaka yang memberikan petunjuk kepada yang memegang itu kapan harus dijamasi. Kita lakukan jamasan pusaka pada malam hari ini. Jadi jamasan pusaka saya kira sedulur-sedulur para pemirsa sudah cukup jelas ya. Sekali lagi yang perlu saya garis bawahi secara simpel adalah bentuk kita menghargai karya agung berupa benda pusaka, warisan atau peninggalan para nenek moyang, para leluhur kita, yang di situ mengandung nilai-nilai seni, budaya, dan spiritual. Dan yang kedua adalah bentuk interaksi kita dengan keris. Karena dari setiap keris atau benda pusaka itu memiliki satu pesan. Jadi di dalam benda pusaka ini bukan hanya melukiskan atau menggambarkan, merepresentasikan satu keindahan, tetapi juga menyiratkan sebuah makna yang ada hakikatnya berupa pelajaran hidup tentang spiritual. Jadi masing-masing benda pusaka itu membawa nilai-nilai spiritual tertentu yang bisa menjadi petunjuk hidup atau prinsip hidup yang akan kita lakukan. Bahkan dalam benda pusaka itu pun ada yang namanya yantra ya. Jadi yantra itu berupa doa yang ditorehkan dalam bentuk lambang-lambang atau simbol. Makanya di dalam benda pusaka itu juga terdapat pamor ya. Selain seni, pamor itu juga memberikan pesan atau nilai tertentu berupa apa yang ada secara hakikat, apa nilai yang unggul di dalam setiap benda pusaka itu. Misalnya ada keris yang berupa udan mas atau beras putah, itu tentu saja merupakan satu doa dan harapan agar supaya kita siapapun yang megang itu makmur kehidupannya, seperti beras yang tumpah ruah ya. Itu beras itu melambangkan rezeki. Kemudian udan mas itu juga merupakan suatu kemakmuran. Nah, jadi itulah bentuk-bentuk dari pesan yang ada yang termuat di dalam keris itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya saya akan memberikan sedikit penjelasan pada para pemirsa. Mungkin barangkali di antara panjenengan ada banyak pertanyaan dan saya mencoba meraba-raba apa sekiranya yang menjadi pertanyaan dari sedulur-sedulur pemirsa semua, bahwa apa sih sebenarnya hakikat dari keris itu sendiri,
Sehingga kenapa orang Jawa khususnya itu memberikan satu penilaian, memberikan satu apresiasi yang begitu tinggi kepada benda pusaka ini ya. Nah ini menurut sesuai apa yang saya pahami, saya ketahui dan saya saksikan sendiri, bahwa keris itu ya, ini saya contohkan ambil, bahwa keris itu merupakan satu perpaduan, ini benda pusaka, tetapi merupakan perpaduan antara dua benda yang benar-benar berasal dari tempat yang berbeda sangat jauh ya. Di satu sisi ya, ini keris ini ya, punten dalam sewu. Nah, ini di dalam keris ini ada pamor, kemudian ada bagian yang hitam. Ini pamor ini kan bahannya dari ini. Pamor ini bahannya dari batu meteor. Kemudian yang hitam ini adalah inti baja. Ini bisa ada juga yang bahannya dari nikel ya. Tapi ada untuk yang Jogja Solo ya, karena dulu ada batu meteor yang jatuh sekitar abad 18 di sekitar Prambanan. Kemudian batu meteor itu dibelah menjadi dua, yang satu untuk Keraton Solo, yang satu untuk Keraton Jogja. Dan ini kebetulan keris yang saya pegang ini adalah keris dari Solo ya, dari Sinuwun Pakubuwono yang ke-10. Jadi di sini ini sudah dilihat, dites juga, ini merupakan batu meteor yang benar-benar asli. Jadi dalam keris ini merupakan perpaduan benda, dua benda. Merupakan perpaduan dua benda, yaitu benda dari angkasa luar dan inti baja itu benda dari bumi. Nah, maka dalam satu pusaka ini menggabungkan antara benda luar angkasa dan benda yang ada di dalam bumi, dan semuanya adalah inti dari benda itu sendiri yang ada di semesta ini. Maka dalam falsafah Jawa ini sangat nyambung ya dengan konsep kita pribadi, setiap orang itu berada di antara rengkuan di bawah naungan Bopo Angkoso dan di atas pangkuan Ibu Bumi Pertiwi. Nah, di tengahnya itu adalah diri kita. Ini konsep dan prinsip seperti ini sebenarnya sudah terjadi sejak kita ada hidup di dalam dunia rahim ibu. Karena di sana kita duduk di atas plasenta. Plasenta itu sebagai sumber makanan kita waktu kita hidup di alam rahim, dan kita juga berada di dalam kawah atau air kawah atau ketuban. Nah, disitulah yang dalam kehidupan mercapada atau makrokosos ini sepadan atau similar dengan yang namanya Bopo Akoso. Jadi saat kita hidup di dalam rahim ibu maupun kita setelah lahir di bumi ini, kita tetap berada di antara ibu bumi dan Bopo Akoso. Maka dalam bentuk benda pusaka ini pun menggabungkan kedua dimensi, kedua benda yang berasal dari space yang berbeda itu tadi. Demikian sedulur-sedulur, makanya dalam keris ini pun tentu saja merupakan satu bentuk benda yang penuh falsafah dan mempunyai nilai spiritual yang tinggi. Dan mungkin ada satu yang perlu saya sampaikan yang bagi saya pribadi cukup penting untuk para pemirsa ketahui, bahwa jangan pernah Anda mengira bahwa di dalam keris ini merupakan wujud demit, jin setan atau apa ya. Itu salah besar ya. Karena apa? Makhluk-makhluk seperti itu tidak akan mampu, tidak akan bisa menempati benda-benda yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Misalnya emas, batu meteor, inti baja. Ya, itu tidak akan. Ya kalau demit jin Priprayangan Bekasan itu paling ada di hutan-hutan sana, di bawah kolong jembatan dan lain-lain begitu. Tapi tidak akan bisa berada di dalam keris atau pusaka. Kenapa tidak bisa? Ya. Kenapa tidak bisa? Ya itu sebenarnya sudah memang kalau dalam perspektif agama ya itu memang sudah kehendak Tuhan. Tapi kalau dijelaskan dalam spiritual Jawa itu sudah menjadi hukum alam. Jadi seperti minyak dengan air pun nggak bisa campur kan? Itu contoh yang sederhana. Nah, para makhluk halus yang kelas bawah, kelas rendah itu juga nggak akan bisa menyatu bercampur dengan benda pusaka yang mempunyai nilai estetika yang tinggi dan mempunyai bahan-bahan nomor wahid di alam semesta ini. Jadi tolong logika yang secara rasional ini tetap diterapkan ya dalam memahami benda-benda pusaka maupun dalam memahami spiritual, terutama spiritual Jawa.
Biasanya saya sering mendapatkan pertanyaan, sebenarnya kekuatan itu dalam bentuk apa, berupa apa yang ada di balik keris itu ya. Nah ini sedulur-sedulur, mumpung ada kesempatan, saya jelaskan sekalian pada para pemirsa yang budiman, bahwa kekuatan yang ada di balik keris ini sebenarnya nyata dan faktual. Artinya bukan omong kosong, bukan ngoyoworo. Memang ada keris itu yang tidak ada powernya sama sekali. Tapi juga banyak sekali keris yang powerful, yang punya energi. Nah energi itu dari mana? Ya, ini saya jelaskan ya. Pertama, dari bahan-bahan yang dipakai untuk membuat keris itu sendiri. Jadi ada keris yang kualitas bahannya rendah, sedang, maupun istimewa. Nah, makin bagus kualitas dari masing-masing bahan yang digunakan, itu pun akan memberikan dampak energi yang lebih besar ya. Nah, sekarang itu kan ada yang sering diracik orang itu ya, apa namanya? Batu apa itu namanya? Yang racikan dari berbagai bahan ya, ada nikel, besi, ada pasir dan lain-lain, itu kemudian diracik, kemudian menjadi benda yang mempunyai energi. Nah, energi itu ya dari alam semesta. Jadi kalau diibaratkan itu ya, pusaka ini seperti magnet yang bisa menarik energi-energi alam semesta ini sesuai dengan karakter, sesuai dengan jenis bahan yang digunakan. Jadi ada kekuatan yang memang itu alami dari jenis bahan yang dipakai. Tetapi ada juga kekuatan yang berasal dari dimensi luar atau dari sisi eksternal, selain dari bahan itu sendiri. Saya berikan penjabarannya ya. Kekuatan metafisik yang ada di balik keris ini ya. Ini misalnya saya ngambil contoh saja, ini handphone ya. Ini yang di tangan kiri saya ini handphone, yang di tangan kanan saya ini keris pusaka. Ini kedua benda ini saya nilai punya ada fungsi yang sama, yaitu sebagai alat berinteraksi dan berkomunikasi. Dengan siapa? Ya tentu saja dengan orang lain atau dengan kehidupan, dengan apapun yang selain diri kita. Jadi penjelasannya begini, kalau handphone ini saya bisa berkomunikasi dengan teman, saudara, ya, itu melalui handphone ini, alat komunikasi. Kita bisa telepon, bisa video call dan lain-lain melalui handphone ini, bisa kirim pesan juga. Nah kemudian melalui keris ini, benda pusaka ini juga fungsinya seperti handphone untuk sebagai sarana berkomunikasi atau berinteraksi dengan para leluhur ataupun para pusaka, para wahyu yang ada di dalam. Tapi bedanya ya, kita berkomunikasi melalui keris ini ya tentu saja kita berkomunikasi dengan entitas yang gaib atau metafisik. Contohnya para leluhur atau para wahyu. Lain dengan handphone. Kalau handphone kita komunikasinya dengan orang lain yang sifatnya physically. Walaupun ada juga kasus-kasus yang kita berkomunikasi dengan arwah atau roh yang orang yang sudah meninggal bisa saja telepon. Saya pun juga pernah mengalami demikian, nggak cuma sekali. Ternyata yang menghubungi saya itu sudah meninggal. Kemudian saya jelaskan lagi, panjenengan jangan menganggap bahwa kalau keris itu ada isinya atau ada kekuatannya itu, jadi setiap detik, setiap menit itu akan selalu ada terus kekuatan itu inherent atau nempel ada di dalam keris. Tidak selalu begitu sedulur-sedulur. Contoh saja handphone. Handphone itu kadang kita letakkan, kadang kita matikan. Pada saat kita letakkan atau kita matikan, ya artinya handphone ini tidak ada kekuatan power yang akan menggunakan handphone ini. Jadi itu sama saja, logikanya seperti itu. Keris pun demikian. Pada saat-saat tertentu, keris pun demikian, hanya pada saat-saat tertentulah para leluhur atau para wahyu, para pusaka, energi-energi itu hanya akan ada pada saat kita gunakan atau pada saat kita ucapkan passwordnya. Jadi tidak setiap saat itu akan selalu ada di sini. Bahkan dalam pengalaman saya, ada pusaka-pusaka saya yang dipinjam oleh teman ya, itu agak lama nggak dikembalikan, tetapi ternyata isinya atau metafisiknya itu sudah kembali terlebih dahulu ke rumah. Itu bisa juga terjadi seperti itu. Jadi yang ada di tempat teman saya itu tinggal fisiknya saja, metafisiknya sudah tidak ada di situ. Dan bahkan ada juga kejadian saya beli
keris misalnya, keris kosong nggak ada apa-apa, keris itu tidak ada kekuatan apapun. Tapi begitu saya pegang, ternyata nggak berapa lama, beberapa bulan ke depan, tiba-tiba ada kekuatan atau ada metafisik yang memancing atau menyatu dalam keris. Itu bisa saja terjadi. Ya sedulur-sedulur, apa yang saya jabarkan tadi mudah-mudahan bermanfaat, berguna untuk panjenengan semua. Dan ini bedanya hanya handphone tidak perlu dijamasi, sedangkan pusaka ini ya harus kita jamasi sebagai bentuk merawat supaya lebih awet, lebih bersih, dan tentunya kita lebih ada rasa ini ya, chemistry yang nyambung dengan benda-benda pusaka. Maka kalau panjenengan memiliki benda pusaka, semakin Anda rajin membersihkan secara berkala, nanti akan chemistry itu akan muncul dengan sendirinya. Bahkan bisa jadi nanti metafisik yang ada di dalam keris yang tadinya tidak ada apa-apanya menjadi ada apa-apanya, yang tentu saja matching dan sinergi dengan panjenengan. Karena tidak setiap pusaka yang kita pegang itu karakternya itu bisa saling mengisi. Jadi kalau kita memilih keris itu ya tentunya yang energinya itu saling mengisi. Misalnya panjenengan itu sifatnya itu keras, garang, emosional. Tapi kalau panjenengan memegang pusaka yang bernama Sombro Omyang, yaitu sama saja bensin, sama saja api disiram dengan bensin. Makanya kalau panjenengan punya karakter yang keras, kadang emosional, ya cari keris yang karakternya lebih dingin, energinya lebih lembut, lebih soft tapi powerful. Keris itu fungsinya untuk menambal sulam, untuk menyempurnakan segala kekurangan yang ada dalam diri kita. Begitu sedulur-sedulur, kita letakkan keris ini dan nanti kita akan mulai melakukan jamasan pusaka. Ya sedulur-sedulur, ini pusaka-pusaka ini sudah kita tata sedemikian rupa, kita urutkan sesuai yang sepuh, sesuai dengan powernya. Kemudian di sini ada tombak ini tombak yang dulu saya dapatkan sesuai dengan petunjuk Prabu Brawijaya V untuk ke Lawu, dan kemudian saya benar-benar mendapatkan ini. Pamornya atau guratannya itu adalah junjung derajat, dan sampai sekarang saya tidak berani untuk menayuh, untuk menanyakan beliau itu secara metafisik itu siapa yang ngomongi di dalam keris itu. Saya tidak berani karena sepuh sekali, dan saya berharap nanti suatu saat beliau sendiri akan memberitahu kepada kami, kepada saya, beliau itu sesungguhnya siapa. Cuman kalau naga-naganya, kalau melihat dari segala tanda-tandanya, ya mudah-mudahan ini adalah pusaka tombak Kiai Korowelang, ya. Pusaka tombak Kiai Korowelang yang konon Bung Karno juga dulu pernah memiliki itu, kemudian setelah beliau mangkat, pusaka itu juga entah kemana, tidak ada yang bisa memastikan. Dan pusaka itu hanya dipinjamkan sifatnya, karena fungsinya untuk menyatukan Nusantara ini. Mudah-mudahan jika ini nanti memang benar, ya saya sekarang belum tahu, belum bisa memastikan, tetapi mudah-mudahan nanti ada petunjuk. Jika memang ini benar, mudah-mudahan ini nanti juga berguna untuk menguatkan integritas Nusantara ini. Nah kemudian yang di belakang saya ini ada dua tombak yang sepuh sekali ini. Nanti kita jamasi semua. Ini ada keris ini Kiai Sutengsi ini dari Sinuwun PB10. Ini cara mendapatkan jatuh ke tangan saya ini dengan laku yang sangat berat. Topo wirang, loro lopo, loro bronto, dipermalukan banyak orang, dan wah segala macam lelakon yang memang berat sekali, sampai akhirnya keris ini kembali ke tangan saya dengan selamat, dengan baik. Dan ya saya muji syukur pada Tuhan, saya terima kasih pada para leluhur yang telah mempercayakan keris ini kepada saya. Semoga ini juga bermanfaat, tidak hanya untuk hidup saya dan keluarga, tapi juga untuk banyak sedulur yang lain. Kemudian di sini ada juga keris. Nah ini dulu keris yang asalnya itu kutut, jadi ini Nyai Bejo. Jadi kututnya dulu betina, namanya Nyai Bejo, yang kagungan itu Eyang Ebo KPH Ebo Antoyo Kusumo, yang kemudian diparingke ke sini. Kemudian kutut itu
karena sudah tua ya, sudah 80 mungkin 80-an tahun, kemudian kututnya meninggal atau kututnya mati, kemudian muncullah jadilah keris Nyai Bejo ini. Kemudian ini ya, ini keris pusaka dari eyang-eyang leluhurnya Mas Herjun ini. Punten dalem sewu. Nah, ini keris ini lurus ya, ini bukan yang luk ya, dan ini namanya ini Kiai Turonggo, Kiai Turonggo. Nah, kemudian satu lagi ini keris, jadi ini pas saya waktu itu tidur ya, kira-kira jam setengah 6 pagi saya dibangunkan oleh eyang buyutnya istri saya. Saya dibangunkan supaya mencari keris di dalam lemari yang menghadap ke barat. Padahal lemari itu sebenarnya bersih, sudah barusan kita bersihkan sejak sebulan yang lalu karena untuk ngisi kain-kain batik ya, itu jelas nggak ada apa-apanya. Tapi waktu itu eyang ngendiko kalau tak paringi keris ngger, saya berikan keris ngger, kamu cari di lemari yang hadap ke barat itu. Begitu saya bangun, kemudian saya tergopoh-gopoh menuju ke lemari itu, saya buka, di situ ada stop map saya ambil, ternyata keris ini tepat ada di bawah stop map. Nah, ini ternyata ini dulu ini keris ini yang suka keluar ini seperti bara api di ujungnya, yang dulu untuk hari mau jadi-jadian, kemudian ditungkuli keris ini, hari mau jadi-jadiannya kemudian berubah kembali menjadi asli manusia. Nah, ini masih banyak lagi yang bisa kami jelaskan satu persatu, tapi yang jelas benda-benda pusaka ini bukan kami tidak narik ya, tidak narik dengan kekuatan. Saya tidak suka narik benda pusaka karena apa ya? Karena saya menganggap setiap benda pusaka itu ada yang memiliki. Walaupun kita tidak tahu siapa yang memiliki, tapi yang jelas benda pusaka itu masih ada yang memiliki. Entah itu seseorang yang masih hidup maupun orang yang sudah tidak hidup, artinya leluhur. Nah, kalau kita memaksa menarik benda pusaka, bisa jadi itu merupakan bentuk perampasan. Atau memang bisa jadi itu memang diperbolehkan, tetapi tidak selalu metafisiknya ikut. Karena logikanya gini, kalau kita saja kuat untuk narik benda pusaka itu, ya tentu saja energinya lebih rendah dengan energi yang kita miliki. Nah, itu buat apa gitu kan. Nah, demikian makanya saya memang tidak tertarik. Itu untuk ilmu narik benda pusaka itu ada ilmu khusus ya. Jadi tidak setiap pelaku spiritual atau orang yang sering melakukan latihan tenaga dalam itu terus kemudian bisa menarik benda pusaka, itu belum tentu. Karena itu merupakan disiplin ilmu khusus dalam spiritual, dalam Joyo Kawijayan dan lain-lain ya. Ya seperti halnya juga ilmu disiplin, seperti halnya juga disiplin ilmu yang di sekolah-sekolah itu ya kan, ada matematika, ada IPS, IPA dan lain-lainnya. Seperti itu kalau kita belum belajar secara khusus ya kita tidak akan bisa. Ini sedulur-sedulur ada satu benda yang unik. Ini kita tuangkan, kasih ini memang cepat sekali dia menyerap minyak. Biasanya habis banyak dia minyak ini. Ini patung Semar. Ini bahannya seperti batu yang digunakan. Ya sedulur-sedulur, ini ada banyak ubo rampe perlengkapan, ini saya jelaskan satu persatu ya. Dalam rangka melaksanakan jamasan ini juga saya membuat semacam atur pisungsung. Di sini ada berupa unjukan, ini ada teh
teh tubruk, kopi tubruk, wedang jahe, kemudian ada sirup merah juga. Kemudian ini ada jajan pasar, ini ada makanan-makanan kecil gini, jajan pasar. Kemudian di sini ada rujak degan, ya. Rujak degan itu biar seger sumringah, sumrambah nggo wong sak omah. Nah, kemudian ini ada air kelapa. Ini air kelapa ini nanti fungsinya nanti untuk penjamasan. Jadi nanti langkah pertama itu nanti akan kita bersihkan dengan kembang itu, kembang setaman di sana itu, ya, di dalam ember besar. Kemudian langkah kedua setelah dari ember besar yang berisi bunga setaman kita bawa ke sini. Ini ada jeruk nipis dan blimbing puluh nanti untuk membersihkan tosan ajinya itu dari kemungkinan ada karat atau kerak atau apapun. Itu asam dari jeruk nipis dan blimbing puluh ini sangat efektif untuk membersihkan. Kemudian blimbing puluh sendiri ya seperti ini itu biar intinya ini ada artinya, ada maknanya supaya ngluluhke pusaka. Ngluluhke pusaka itu supaya benar-benar pusakanya itu mateng, ya, jadi bisa manjing ajur-ajur dengan kita yang memegang. Selain itu juga kandungan dari asam ini akan berfungsi seperti belerang untuk membuka pori-pori dari pusaka itu. Jadi ketika akan diwarangi itu, itu nanti warangan itu bisa meresap dengan sempurna. Nah, nanti setelah kita bersihkan dengan blimbing puluh ini, terakhir kita cuci dengan air kelapa. Air kelapa ini akan menghilangkan asam. Jadi air kelapa ini akan menghilangkan asam, karena kalau tidak dibersihkan asam ini justru akan menjadi karat, ya. Jadi harus benar-benar asamnya ini hilang, kemudian kita kombinasikan, kita bersihkan dengan air kelapa ini supaya asam itu menjadi bersih dan tidak menimbulkan karat. Langkah terakhir yaitu kita berikan minyak. Ini saya sediakan ada 2 macam minyak. Ini minyak cempaka, ya, tapi ini lebih mengandung alkohol juga di sini. Ini untuk menyempurnakan pembersihan, tapi juga ada inti bunganya. Dan terakhir nanti dengan minyak yang pekat, ini minyak yang kental seperti ini supaya harumnya awet, juga menjaga dari supaya tosan aji tidak berkarat dan tidak mudah terkikis. Jadi bunganya ini bisa untuk sekaligus menggosok tosan aji. Bunganya ini bisa untuk menggosok tosan aji sekaligus. Nggak perlu terlalu bersih, karena nanti ada proses selanjutnya. Ini cukup, ini yang dibersihkan cukup bagian tosan aji saja. Untuk yang gagang-gagangnya ini tidak perlu nanti dengan cara yang lain. Kemudian langkah yang kedua, kita bersihkan dengan jeruk nipis. Nah, ini untuk menghilangkan karat seperti ini, sedulur-sedulur, dengan jeruk nipis terlebih dahulu. Ini yang kita perlukan, ini asamnya ini.
Tadinya ada sedikit kelihatan sedikit karat bercak, begitu terkena air jeruk nipis ini kemudian karat itu lenyap, sama sekali lenyap nih, jadi kelihatan bersih sekali. Nah, ini manfaatnya dari jeruk nipis. Kalau mau bisa ditusukkan seperti ini juga bisa. Ini untuk membersihkan sisi tepinya ini, dan untuk melindungi tangan supaya tidak terluka, karena ini tajam sekali ini pinggir keris ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini ada belimbing buluh. Cukup seperti ini. Untuk bagian sini bisa kita gosok pelan-pelan. Ini ada emasnya ini supaya tidak terkelupas, pelan-pelan. Kemudian bersihkan lagi, bilas lagi. Nah, kemudian kita lap ini supaya ada kulit-kulit atau sisa dari jeruk yang nempel supaya bersih. Nah, kemudian langkah berikutnya ini kita pakai sikat. Ini pakai sikat gigi yang masih baru ya, sedulur-sedulur ya, supaya kesannya tidak asal-asalan. Nah, ini setelah di air kelapa ini akan lebih kinclong lagi dan pamornya akan menjadi lebih keluar. Coba lihat sedulur-sedulur ya, agak sedikit ajaib ya ini karena ada proses kimia di sini. Nah, dan ini untuk menghilangkan yang asam, menghilangkan zat asam dari jeruk nipis dan belimbing. Karena kalau air kelapa ini sifatnya tidak membuat karat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lap lagi. Kita keringkan, cukup ditekan-tekan begini, jangan digosok karena nanti kainnya akan rusak, kainnya bisa sobek karena ini tajam sekali. Ini dikeringkan. Ini ada sisa-sisa jeruk nipis, ini harus bersih. Jika tidak, ini juga akan membuat karat. Ini terutama seperti di kembang kacang apa ini kan bisa nyelip. Ini harus benar-benar bersih. Kemudian langkah selanjutnya kalau sudah benar-benar kering ya, ini sudah kering,
Ini kita bisa mencium apakah bau jeruk nipisnya masih ada atau tidak. Ini langkah berikutnya, baru kita bersihkan dulu pakai yang bercampur alkohol untuk menyempurnakan bersihnya ini. Kemudian kita gosok lagi pakai ini untuk meratakan. Ini bau dari jeruk nipis maupun belimbing sudah tidak ada. Sekarang berganti bau yang harum cempaka. Anda bisa memilih yang aroma bunga-bunga selain cempaka ya, misalnya melati juga bisa, sesuai selera. Ini keris menjadi terasa lembab, kalau disentuh lembab. Nah, kini kita asap dulu. Usahakan dupanya yang asapnya keluar banyak ya. Biasa saya memakai dupa basah, bukan dupa kering. Kalau dupa kering itu asapnya kadang membuat ini sesak napas, bules kalau orang Jawa bilang. Nah, ini dupa-dupa ini dari Bali, kalau saya lebih suka ini dupa-dupa yang dari Bali. Ini kalau orang zaman dulu ataupun sekarang banyak juga yang masih menggunakan dengan kayu gaharu yang dibakar kemudian keluar asap resin yang ada di dalam kayu gaharu itu. Asapnya untuk ini mengasap pusaka, nanti harumnya juga akan meresap ke dalam pori-pori. Ini begitu kita asap, ini keris menjadi tampak dan terasa lebih kering lagi. Menjadi terasa lebih kering lagi. Nah, setelah seperti ini, barulah kemudian kita oles dengan minyak. Kita siapkan kuas seperti ini untuk mengoles meratakan minyaknya. Nah, ini kita oles. Kenapa pakai sikat ya? Karena kalau menggunakan jari itu cukup berisiko. Jari bisa tergores karena ini tajam sekali. Ini harus benar-benar rata minyaknya di lekukan-lekukan yang sempit seperti ini, harus benar-benar rata, karena ini kalau tidak rata nanti di situ akan menyisakan kerak atau akan keluar karat.
Dan dengan menggunakan kuas ini tentu saja minyak bisa lebih mudah untuk rata, jadi minyaknya nggak boros. Pastikan ini sudah rata semua minyak. Jangan sampai ada yang bagian yang terlewatkan, karena nanti bisa menjadi bibit karat. Ini sudah benar-benar rata ya seluruh-seluruh. Kita berikan penghormatan lagi ya. Kemudian sekarang kita sarungkan ya. Jadi seperti ini. Ini yang sudah dijamasi kita taruh di sini. Ini karena sudah tampak bersih sekali ya, maka ini lebih mudah cara membersihkannya. Ini bisa juga kita bisa langsung memberikan ini jeruk nipis ya, digosok lebih mudah melukai. Nah, kemudian ini kita cuci. Ini yang kecil ini luk 9 ini. Ini tinggal kita keringkan. Ini ada kepala naganya ini di ujung.
dan kita keringkan. Dan selanjutnya kita olesi minyak. Ini walaupun kecil tapi lengkap, ada gonjonya ini di sini. Ini walaupun kecil tapi ini kekuatannya ini cukup dahsyat. Saya masukkan lagi. Kali kita ikat.